A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majlis ilmu yang mulia, di masjid yang semoga Allah selalu berikan keberkahan di dalamnya. Kita akan coba bahas buku Fawaidul Fawaid karya cipta Ibnu Qayyim al-Jauziyah, merujuk pada kitab yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi, salah seorang murid dari Syekh Albani. Buku ini bagus. Fawaidul Fawaid ini pendalaman ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan, sehingga jangan sampai ibadah tuntas kita lakukan cuma kebaikan nggak bisa kita dapatkan. Islam agama yang perintahkan sesuatu perintah mendatangkan kebaikan buat orang yang mau melakukannya. Jadi sayang kalau sampai kita nggak bisa memaksimalkannya. Iya, seperti biasa buku-buku ulama itu selalu mukadimahnya tauhid, bab yang dituliskan bab ikhlas. Tapi kalau bab larangan biasanya masalah syirik. Ikhlas. Bahwa sesungguhnya di kitab ini dijelaskan ikhlas ini hanya untuk Allah. Berdalilkan ayat Al-Hijr ayat 21 atau surat ke-15 ketika Allah berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Allah mengatakan, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah, perbendaharaannya. Artinya di sini Allah kabarkan kepada manusia bahwa makhluk yang bernama manusia ini enggak bisa keluar dari yang namanya fitrah sebagai hamba kepada Allah. Maka ada ayat lain yang mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas, ada perintah, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb yang menciptakan kamu dan orang sebelummu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini ayat umum. Kenapa mesti manusia beribadah sama Allah? Dan Allah katakan kalau sudah beribadah agar kamu bertakwa. Apa sih fungsi takwa? Oh, ini perbendaharaan di sini kuncinya. Ketika Allah mengatakan wa in min syai'in illa indana khazainuhu, dan hanya kepada kamilah perbendaharaan tersebut. Bagaimana merontokkan perbendaharaan tersebut yang kita minta? Tapi cuma mengatakan wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Semua yang baik itu adanya di sisi Allah. Siapa sih orang yang minta yang enggak baik? Semuanya minta yang baik kan? Semua yang baik di sisi Allah. Kita bangsa Indonesia minta negeri ini jadi baik, adanya di sisi Allah. Kita warga Jakarta minta Jakarta jadi kota yang baik, adanya di sisi Allah. Nabi yang bilang, semua yang di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali mentaati Allah, gitu loh. Jadi kuncinya di sini. Allah sudah katakan la'allakum tattaqun. Kenapa? Jadi bertakwa. Karena orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau orang sudah bertakwa, Allah berikan solusi. Nah sekarang gimana mau dapat solusi negeri ini jadi baik, kota ini jadi baik? Kalau kebaikan gak pernah ditawarkan, jujur loh.
Tadi pagi jam 7.30 saya jalan dari Bogor. Orang sekarang bilang OTW lah menuju Manggarai gitu loh. Dari Manggarai ke Gatot Subroto kemudian Kalibata kemari. Demi Allah itu sudah masuk hampir lebih dari 130 kilo loh tadi. Itu kiri kanan jalanan yang saya lihat semuanya iklan dosa. Padahal ini negeri mayoritas Islam loh. Iklan rokok pakai baliho sekian banyak merek, betul? Iklan KPR BTN dengan bunga sekian persen. Gade STNK BPKB langsung cair. Betul? Semua iklan dosa. Ya, ajakan-ajakan maksiat. Pantesan susah bener nih anak bangsa. Betul? Karena yang dilihat maksiat, yang didengar maksiat. Hatinya buruk, yang keluar maksiat. Nggak bisa dibiarkan. Coba deh kalau nggak percaya habis kajian pada ke airport dah lihat. Itu orang-orang kafir pada bebuntel bawa tas gede-gede pada pindah loh ke Indonesia. Lihat, kalau bilang bohong datang aja sendiri lihat. Ini makin hari makin banyak orang kafir yang masuk ke negeri kita. Nggak usah dia masuk kita susah berbuat baik karena iklannya maksiat. Sekarang kebanyakan orang kafir. Kebayang tidak tuh? Kalau kita nggak merapikan agama kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang diberikan solusi. Maka solusi yang paling baik buat orang yang pengen didatangkan kebaikan, jadilah orang yang baik yang beragama dengan cara yang baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi perintah mukadimahnya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Suruh beribadah ke Allah dan mentauhidkan Allah. Karena orang kalau sudah mengikhlaskan agamanya untuk Allah, wallahi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sampai ada ayat yang mengatakan Al-Bayyinah ayat 5 ini mengatakan mereka orang-orang kafir itu dikatakan kafir karena dulu pernah diperintahkan beribadah sama Allah, dia beribadah sama yang lain. Menjadikan togut-togut selain Allah. Padahal Allah menciptakan dia. Cuma dia malah beribadah kepada yang lain. Lihat. Sifat manusia lakanut ingkar. Makanya ulama memberikan mukadimah ini. Agar kita tahu, kita ini kan manusia yang berhajat, butuh sesuatu. Wa im min syai'in illa indana khazainu. Di sisi kami semua perbendaharaan yang kalian butuhkan. Kalian butuh apa? Butuh sehat. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru as-saqam. Anda butuh petunjuk, hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Anda butuh apa di Quran semua ada karena Allah ciptakan Quran sebagai petunjuk. Kalau kau letakkan Quran di hadapanmu, Quran bakal nuntun kamu ke surga. Tapi kalau Quran kalau diletakkan di belakangmu, bakal jorokin kamu ke neraka gitu loh. Tinggal tergantung maunya apa. Tinggal baca doang, Masya Allah. Sekali-kali nanti kalau digampangin, kalau umroh datang ke museum Quran di belakang Nabawi itu dekat apa Baki itu ada museum Quran baru dibuka itu. Masuk ke dalam lihat bagaimana cara ulama menghormati Quran. Ada salah seorang ulama yang seumur hidupnya bikin Quran 106 Quran dia bikin. Dia meninggal ketika nulis yang ke-107 dengan tangannya sendiri. Itu kalau saya hitung pakai kalkulator kalau sehari selembar gitu ya. Itu setahun aja belum tentu selesai satu Quran. Emang umurnya berapa? 106 Quran dia selesaikan dengan tangannya. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Kita tinggal baca susah amat. Ada orang kaya zaman Turki Utsmani, putri siapa saya lupa itu. Dia bikin sebuah ukiran tempat indah seperti lemari. Dari gading yang mahal, emas perak permata. Nggak bisa dibeli dengan harga nilai uang. Diletakkan di depannya laci kecil. Ketika ditanya untuk apa alasannya, inilah penghormatanku kepada Quran. Quran diletakkan di sebuah tempat yang nggak bisa dinilai dengan uang. Quran kita di mana di rumah? Di atas dressuar yang berdebu betul. Ya, jadi kalau kita dibikin limbung kayak layangan telap, layangan putus ya wajar. Kelihatannya jumlah Islam banyak, bikin masjid susah, betul. Kelihatannya jumlah Islam banyak, menegakkan sunnah pun susah. Ya ini. Nah, ma'isyatan donka.
Sholat bukan tidak, sholat Ustaz. Allahu Akbar. Ya, kenyataannya lihat. Nggak bisa bermuamalah dengan benar. Sholat, orang tua diajak ribut mulu. Sholat, orang tua nggak akur. Sholat, sama teman nggak akur. Sholat, eksklusif hidupnya. Ini sholat apa yang dikerjain? Kalau orang berilmu jadi baik, harusnya ibadah bukan tidak. Ibadah, cuma tidak ada kebaikan yang dia rasa. Padahal efek ibadah itu harus ada loh. Karena Allah tawarkan sebuah perintah, Nabi mencontohkannya agar manusia merasakan betapa indahnya beragama. Allah utuskan pada setiap umat seorang Rasul, ani'budullah wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada aku saja, menjauhi taghut. Ya, lihat cara Rasul, lihat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini kan udah bahasa yang gak main-main. Berarti Nabi sudah perintahkan kalau orang yang berilmu, dia akan tahu perintah Nabi, perintah Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Suruh sholat dengan cara sholat Rasul. Gimana caranya, Tat? Apaan mati udah lama Rasul? Ya udah hadis. Kita enggak pernah nanya kenapa takbir begini dari dulu, cuma ikut-ikutan aja. Ketika anak nanya kenapa begini, Pak? Udah yang nanya, begitu jawabannya. Dijelasin kenapa begini. Kenapa sih kalau ruku subhana rabbiyal azim, kalau giliran lagi sujud subhana rabbiyal a'la, azim sama a'la bedanya apa? Kita nggak pernah ngebahas. Nabi ajarkan, sahabat contohkan, ulama sampaikan, kita nggak pernah bertanya, kita taklid, ikut-ikutan. Apalagi sampai tingkat taklidil a'ma, jadi agama menjadi sesuatu yang buruk. Padahal kalau agama dirutinkan dengan bahasa yang baik, udah janji Allah indah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Padahal berkah dijanjikan terbuka dari langit dan bumi. Buat siapa? Buat orang yang bagus imannya, bagus agamanya. Allah sudah katakan, pengen dapat perbendaharaan di sisi Allah, coba ada beribadah dengan cara yang baik. Karena Allah ini segala-galanya. Itu ulama tekenin banget tuh. Dalam ayat lain surat An-Najm ayat 42 itu, wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabb kamulah kesudahan segala sesuatu, agar manusia paham. Ya, bab ikhlas ditekankan di bab-bab awal ini dalam kitab ini. Jadi nggak ada alasan kalau kita nggak memurnikan agamanya untuk Allah. Makanya umum dalil yang sudah kita hafal, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pokoknya kalau sudah urusan ibadah yang memang Allah perintahkan, Nabi contohkan, belajar lillah. Karena kalau enggak lillah, enggak buat Allah, ya ibadah bakal jadi bumerang yang mematikan buat kita. Kayak penuntut ilmu, kalau enggak paham ilmu buat dirinya dulu, malah semangat nyampein ke orang, ilmu bakal jadi bumerang. Orang yang berilmu itu orang yang menjaga diri, bukan menjaga orang lain. Otomatis menjaga orang lain kalau dia sudah bisa menjaga dirinya, kan begitu. Jadi nggak disibukkan. Nah, ini kebanyakan orang menuntut ilmu pengen dibilang alim. Jadi yang dicari salahnya orang aja, dakwah nggak sampai. Ya nggak bisa berdakwah sama Pak Kiai yang usianya sudah sekian puluh tahun berbuat bid'ah, yang ada ribut. Kenapa? Karena dicari salah bukan dicari baiknya. Padahal kalau dia mau pakai bahasa dicari baik, salahnya akan hilang dengan sendirinya. Ya, bahasa anak ke orang tua, bahasa dengan yang seumuran, bahasa dengan anak yang lebih kecil lagi, Islam ajarkan. Ya, ada teknik-teknik yang memang Islam ajarkan. Nah, ini satu bentuk bahwa kalau caranya betul, ujungnya betul. Sama dengan tadi ya, sholat, zakat, puasa, haji, kalau betul, ujungnya betul. Tapi kalau awalnya nggak betul, ujungnya pasti buruk. Jadi kalau sampai ibadah membuat kita kok nggak jadi orang baik, ya ada yang salah. Karena ujung semua ibadah itu adalah surga. Ya bukan berarti habis ibadah kita mati, enggak. Tapi setiap ibadah itu menggiring si pelakunya memiliki karakter penghuni surga. Harusnya orang kalau sudah bersahadat, sholat, zakat, puasa, haji, jadi orang yang baik.
Ya, harusnya, tapi kenyataannya tidak. Banyak orang yang sudah berbuat baik cuma nggak jadi baik. Ini yang nggak diperbolehkan. Iya. Buku ini menjelaskan yang kedua bahwa ketaatan kepada Allah penentraman jiwa dan raga. Maksudnya apa, Ustaz? Iya, kalau antum suka baca buku Ibnu Qayyim, ini buku nyambung sama kitab Ad-Dawa-Dawanya itu. Di situ dijelaskan bahwa ternyata memang orang yang beribadah itu membuktikan taatnya kepada Allah, dan ibadah membuat jiwanya tentram. Makanya bedain deh orang yang rajin beragama sama orang yang nggak demen beragama lain. Walaupun mungkin ini anak hafalan Qur'annya banyak, orang tuanya dikit, cuma orang tuanya praktek. Walaupun sedikit hafalannya, ini anak banyak hafalan cuma nggak praktek, tenangnya beda. Beda. Ya, kita nggak bisa modal hafalan pengen naklukin orang, enggak. Agama tuh visualisasi. Bisa gak sebelum Anda ngomong orang bisa senang dengan agama? Jangan udah maksain ngomong orang masih nggak demen, karena memang agama nggak buat kita. Kita sibuk sama orang. Agama kita telan sendiri. Seakan-akan agama baik menurut kita, ini yang salah. Tapi kalau dalam Islam tidak. Kalau caranya betul, kita akan bisa merasakan betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam ini. Islam rahmat untuk alam ini. Jadi kalau yang namanya alam, Islam pasti sampai. Islam pasti masuk. Makanya kalau sampai Islam kok nggak bisa masuk, ini udah beda alam kalau udah begini. Ya, udah alamnya nggak tahu alam apa dah. Udah lebih dari alam jin kalau udah begini. Agama kita sampein dicurigain. Orang sampai takut beragama. Kalau orang-orang yang udah pernah mengalami masa-masa kondisi seperti ini, sebagian mengatakan ini kayak tahun 64 sebelum kejadian PKI, Zat, di mana orang beragama tuh nggak berani terang-terangan karena takut ini takut itu. Lihat, orang dibikin bingung. Sampai tahun 2000 kemarin kita pertentangan kita cuma masalah ada kelompok yang anti hadis. Alah, hadis kan itu kan perkataan Rasul yang masih berkhilaf antar sahabat. Ustaz, ana sih Quran aja nggak perlu hadis lah. Karena Quran itu akhlaknya Rasul, Ustaz. Masya Allah, itu apa? Ya hadis, ya itu hadis gitu ya. Nggak bisa kita hilang dari hadis. Sekarang sudah mulai nih masa di mana orang mulai dibikin ragu sama Quran. Ya, mulai ada yang mengkritik Quran, menerjemahkan secara melenceng, lihat. Ya, Quran di pertentangan, orang-orang liberal mulai berpikir Quran itu bisa dikritik, bisa dikoreksi. Orang-orang awam mulai takut dengan Quran. Ayo ya. Quran makin jauh. Lah kalau sudah Quran makin jauh, sukses Yahudi. Emang pengennya begini. Manusia jauh dari petunjuk. Sementara as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Pendahulu kita sukses di dunia karena dekat sama Quran. Tadi contohnya tuh, di zaman yang lampu nggak seperti sekarang, kemudahan nggak seperti sekarang, kan dibukakan pintu kemudahan. Orang bisa sekali nulis bisa 100 ngeprint langsung. Kalau dulu nggak bisa, kalau nggak pakai tulisan tinta tangan, betul. Masih ada yang seumur hidup menulis Quran sebanyak 106 Quran. Ini sudah semua canggih. Quran tidak hanya di buku, di handphone semua ada. Masih aja kita nggak bisa menghatamkan Quran, betul tidak? Kufur nikmat, ma'isatan donka. Kalau sudah kufur nikmat, hidup kita sempit. Iya, banyak orang keder sekarang. Motor ada, mobil ada, tiap hari nanya, kemana ya? Kemana kek? Gitu loh. Ada orang tua, ada majelis ilmu, tuntut ilmu, taklukkan dunia, bingung. Banyak orang keder. Dompet cukup, uang ada, tiap hari makan apa ya? Astagfirullahaladzim. Makan batang kelapa. Ini orang keder ini, betul. Sementara khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau orang yang berilmu kan tahu, yang penting ini hari saya bermanfaat buat orang, cari dia sesuatu yang bermanfaat. Maka dia konsumsi makanan yang bermanfaat buat badan agar dia bermanfaat, kan begitu. Atau dia tahu sekali bahwa nikmat kendaraan yang dia punya bakal ditanya, dipakai apa ini kendaraan?
menuntut ilmu, bersilaturahmi atau berbuat maksiat, wallahu a'lam. Kan bakal ditanya, tsumma la tus'aluna yauma idzin. Emang Allah nggak tanya? Allah bakal tanya. Ya, dulu waktu belum punya, pengen punya, minta doain mulu, betul. Udah punya buat ngetrek, anak deh, masya Allah. Kadang-kadang seperti itu tuh. Aturan dibalik perintah dan musibah. Ya biasanya kalau Allah berikan sebuah aturan main, mau mayyusyakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul setelah dijelaskan petunjuk al halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram jelas. Ada syubhat di antara keduanya. Jelas sudah ya hukum sudah. Malah ngikutin jalan yang tidak islami. Kata Allah, nuwalihi matawalakan kupalingkan. Itu yang dimaksud. Sehingga kalau Allah sudah berikan aturan, malah ditolak, ujungnya musibah. Wa ja'alna lailan libasa. Kujadikan malam untuk istirahat. Maka paket istirahat dipakai sudah. Sehingga ahli herbal bilang kalau udah malam jangan mandi, nanti organ tubuh bangkit lagi, airnya remek, tua belum udah peot, betul? Kalau emang mau mandi dari pagi, ya kita dari jam 1 malam boleh tuh sampai asar mau 12 kali boleh. Kalau udah masuk malam maghrib ya jangan penyakit, karena Allah jadikan malam buat istirahat, dipakai buat begadang. Wa ja'alna naharon ma'asan, kujadikan siang untuk kerja, malah malas-malesannya penyakit. Faida farokta fansop, punya waktu kosong isi, malah kebalik, anak liburan balapan merem. Pada kemana anak bu? Pada tidur tat. Astagfirullah. Kenapa emang? Kan libur. Oh ya libur. Libur balapan merem. Nggak ada yang sholat, lagi libur tat. Oh, dalilnya faida farokta fansop, punya waktu kosong isi dengan yang bermanfaat. Kenapa? Karena waktu kosong kan nikmat. Apa kata Rasul? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang-orang butuh, udah punya disia-siain dua tuh. As-siha wal faraq. Waktu sehat, waktu kosong. Itu nikmat. Udah punya waktu kosong, punya waktu sehat, disia-siain. Lihat. Ya, dia nggak menghargai sehat, dia nggak manfaatin waktu kosong. Lihat, ujungnya apa? Terkena musibah. Musibah dua, bisa ujian, bisa azab. Tapi dua-duanya wa ilayyal masir, kata Allah, kembalinya ke aku. Mudah-mudahan dengan musibah ini orang kembali ke Allah, mau bermuhasabah diri. Betapa gampang kalau Allah mau musnahkan kalian. Cukup tsunami, nggak usah lama-lama, sejam aja rata. Cukup banjir bandang, pontang panting manusia, lihat. Hujan lamaan dikit keder hati orang, lihat. Panas kering kerotang, semua orang bingung, masya Allah. Sampai banyak yang berbuat syirik untuk nyari air di mana. Ya kalau Allah mau ujian kecil. Nah, di negeri kita lagi diuji dengan ujian yang macem-macem. Cuma kita nggak usah khawatir, jangan jadi panik. Udah diuji, malah pada ribut di jalan. Ngapain? Istighfar, tobat sama Allah, minta yang terbaik. Karena semua yang di sisi Allah datang dengan cara yang baik, bukan menghalalkan yang diharamkan, bukan. Ya, menghayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang dihayalkan, mimpi di siang bolong. Ya, mengambil sebuah kesimpulan tindakan seakan-akan masalah yang kita rasa dulu nggak pernah ada. Coba sih bermuhasabah diri. Ya, buat orang yang merasa berilmu, jangan tawarkan produk orang asing ke negeri kita. Di negeri kita ini banyak ini produk asing yang ditawarkan, karena kan pasar gampang di negeri kita. Oh, pasar basah ini. Teknik-teknik hidup ala negara-negara tertentu ditawarkan ke Indonesia. Ya, mulailah mengatasnamakan Islam. Yordan bikin produk, datang ke Indonesia tawarin produk Yordan. Mesir punya produk, tawarkan produk Mesir. India, Pakistan, Bangladesh tawarkan produknya. Baghdad dengan ISIS-nya tawarkan produk ke Indonesia.
Ya Allah ya Karim, subhanallah. Indonesia bukan kalian. Kalau tindakan kalian berkait dengan qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat, samina wa ata'na buat kami taat. Tapi kalau fatwa ulama, di mana ulama berfatwa? Maaf. Indonesia bukan Yordan. Indonesia bukan Yaman. Indonesia bukan Palestina. Indonesia bukan Suriah. Indonesia bukan Rohingya. Demi Allah, kita orang Islam dimanapun berada, tapi kondisi alamnya berbeda. Sehingga ijtihad ulama dibutuhkan pada daerah tersebut, bukan mengkloning produk orang asing. Sampai akhirnya kita makin berfirqah-firqah. Islam di atas namakan organisasi, ini kan kesalahan. Akhirnya musibah yang terjadi. Dari mana Islam itu NU? Dari mana Islam itu Muhammadiyah? Dari mana Islam itu Persis? Dari mana Islam itu HTI? Islam itu Ikhwanul Muslimin? Islam itu Jamaah Tabligh, Islam itu organisasi. Kalau Islam ya inna dina indallahil Islam. Pakai embel-embel, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan organisasikan Islam. Saya tekankan di perjumpaan yang lampau, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bikin Nahdlatul Ulama. Itu organisasi buat melawan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah buat melawan Belanda. Hasan dengan Persisnya, Syekh Ahmad Surkati dengan Al-Irsyadnya, Asahal dengan Darussalamnya. Demi Allah, untuk melawan Belanda, kemarinya jadi agama. Ajib. Yang membuat kita terkotak-kotak, terombang-ambing, persis kayu kering di tengah badai. Persatuan kita sudah hilang, saling hujat, saling caci, saling maki. Orang kafir sudah makin banyak ke negeri kita. Persentase Islam sudah mulai 60%. Orang Islam nggak berani punya anak banyak. Tunggu setahun 2 tahun lagi lihat. Kalau nggak 60% menjadi di bawah 50%. 60% saja bikin masjid kita sudah susah, betul? Beragama susah, kiri kanan maksiat yang kita lihat setiap hari. Nggak ada iklan kebaikan sama sekali. Orang mau adakan tablik akbar, nggak berani pakai baliho, kalah sama ahlul bid'ah, betul? Tapi ngayal sempurna, mimpi di siang bolong. Masya Allah. Sangat disayangkan sekali, kita lupa. Nabi menekankan sekali, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Kan semua yang baik di sisi Allah nggak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Makin bagus cara meminta, janji Allah apa? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Buka berkat dari langit dan bumi. Sudah, kesampingan hilaf sudah dibukukan. Yuk bergandeng tangan kita bersatu. Patenkan di hati kita. NKRI itu harga paten. Kuak sejarah tentang ulama-ulama yang ada di Indonesia. Ini ulama hebat semua. Harga diri anak bangsa tuh paham sejarah. Masya Allah. Saya bangga sekali ketika bertanya sama seorang syekh tentang masalah sorban di pelajar di Madinah yang merah putih motifnya. Seperti bendera kita yang merah putih. Itu ulama bikin gak main-main. Masya Allah. Cuma kita gak pernah paham maknanya. Kita nggak pernah tahu punya jenderal penghafal Quran yang namanya Jenderal Sudirman, ulama dari Rembang. Kita nggak pernah tahu siapa Haji Kiai Haji Nur Ali yang menaklukkan Belanda dari Kerawang Bekasi. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak kenal Hos Umar Cokro Aminoto. Kita nggak kenal Tuanku Imam Bonjol, Tengku dan Raja. Kita nggak pernah kenal Thomas Matulesi yang difitnah sebagai orang kafir katanya, si Singa Mangaraja dan lain sebagainya. Kita nggak paham sejarah. Kafir Belanda diusir karena tauhid di negeri ini. Sekarang dukun pasang iklan punya Instagram. Bahkan terang-terangan dukun di tengah-tengah Jakarta di air Mancur HI itu pasang ruat dan lain sebagainya. Aman. Mana Muslim? Ya, ini kan sangat disayangkan sekali. Udah saatnya kita kompak, kita bela negeri ini, bukan malah menghancurkan. Doakan pemimpin semoga diberikan hidayah. Kalau yang tua sudah dikasih tahu, buat sebuah generasi robbani untuk mendatangkan sebuah kebaikan, bukan membuat sebuah pemberontakan, bukan. Ya.
mulai belajar berani ninggalin bank-bank konvensional, ambil uang dari bank konvensional, pindah ke bank syariah. Kalau nggak goncang orang kafir di negeri kita. Kita merasa aman uang di bank konvensional, bunga nggak kita ambil, orang kafir yang pakai, dia buat beli apartemen, dia datang ke Indonesia sekarang. Berani tinggalkan yang batil. Ja'al haq wa zahuqal batil, prinsip dalam hidup. Lihat tuh prinsipnya Khalid bin Walid itu. Dia gembos pasukannya. Walaupun kita sedikit, musuh kita banyak. Kita orang yang berzikir, kita orang yang hidup. Itu musuh orang kafir, nggak ada yang berzikir, bangkai. Musnahkan bangkai tersebut. Kita bergelantungan sama negara-negara bangkai, betul? Ngayal mulia dengan makan cara bangkai, riba yang ditawarkan. Sudah saatnya kita berani untuk mengedepankan Islam. Ya, jadi bukan hujatan, cacian, makin ayo kita introspeksi diri. Kita banyak bertaubat kepada Allah. Sudah jauh kita melenceng ini. Hari ini kita nggak sempat baca Quran. Kemarin juga jangan sampai esok kita nggak baca Quran. Yuk bismillah, penuhin masjid. Bikin getar ini dunia. Subuh ramein. Jangan cuma ngayal jihad, subuh selembar. Gimana coba? Ya, ayo mulai tanamkan bangga dengan Islam. Bangga berpenampilan Islam. Gak usah khawatir. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada yang berbahaya kalau Allah sudah kasih hidayah. Masya Allah. Karena konsekuensinya apa? Musibah. Kalau kita melenceng dari yusyakiki rasulah tadi, ba'dama tabayyana lahul huda. Antum buka tafsir surat An-Nisa ayat 115 nanti itu di rumah. Kalau sudah bertolak belakang dengan Islam, nuwallihi matawallah. Allah akan palingkan kita sejauh mungkin. Akhirnya muzabzab, ngaku anak bangsa, cuma nggak bisa memberikan masukan ke bangsanya sendiri. Mayoritas Islam cuma nggak bisa menegakkan hukum Islam, ajib. Masya Allah. Ini nggak bisa dibiarkan. Allah sudah uji kita dengan ujian. Yuk buru-buru kita beristighfar. Kita memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah datangkan kebaikan yang banyak insya Allah. Kemudian di kitab ini pun ditegaskan bahwa kasih sayang secara batin. Ibnu Qayyim mengatakan, apa sih yang dimaksud kasih sayang secara batinnya? Yakni ketika dia ditimpa musibah, baik itu ujian maupun azab, hatinya akan berkata kepada dirinya bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul ya, ini musibah membuat kita sadar diri. Betapa kita ini lemah sekali. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita nggak bisa berbuat baik sekalipun di atas negeri sendiri. Kita nggak punya harga diri. Saya kadang-kadang suka nangis, sedih ngelihat orang Indonesia kalau umroh. Padahal ya Allah, salah satu yang membuat masukan buat Saudi ya orang Indonesia. Karena jumlah jamaah umroh haji yang terbanyak di dunia salah satunya Indonesia. Kalau seandainya Indonesia punya harga diri, gitu ya, pengen dihormatin, ya Allah bisa banget, bukan tidak. Cuma dicemooh. Apalagi kalau lihat kurs mata uang asingnya di sono, benderanya ada, namanya nggak ada, betul ya? Kita kayak nggak punya harga diri, ya. Bayangkan kok bisa kayak begitu Ustaz? Karena Allah yang mengatakan ma'isatan donka, dihinakan sama Allah. Hidupnya dibikin sempit, dibikin hina. Wa may yuhinillah famalahu min mukrim. Kalau Allah sudah hinakan manusia, nggak ada yang bisa memuliakan dia. Cara atu-atunya apa? Tobat. Kita memohon ampun kepada Allah. Taubat inilah yang akan mendatangkan kebaikannya ke depan insya Allah. Masya Allah. Itu yang dikatakan kasih sayang secara batiniah. Kemudian beliau pun mengatakan bahwa dalam kehidupan ini ada ayat yang tersurat dan ada ayat yang tersirat. Artinya dalam kehidupan ini ada tanda-tanda yang Allah berikan kepada manusia berbentuk ayat yang tersirat. Ayat yang tersirat itu fenomena alam. Ini kayak kejadian sekarang nih. Kita di negeri yang mayoritas Islam, cuma hukum Islam nggak bisa ditegakkan. Ya, kita nggak berani masang spanduk tentang perjuangan Islam. Sementara orang kafir di atas negeri Islam ini bisa pasang spanduk semena-mena, lihat. Ahlul bid'ah, pelaku maksiat terang-terangan pasang baliho, lihat.
Orang yang menegakkan sunnah dibilang radikal, masa itu sudah sampai kata Rasulullah. Yusikul umam antadayal aklatu ila qas'atiha wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah la bal yawma idin antum kathir walakinnakum gusa ka gusai sail wala yanzi anallahu min suduri aduikumul mahabba minkum wala yakzifanallahu fi qulubikumul wahan wa mal wahan ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini zaman Rasul, Nabi bersabda, dekat sudah waktunya orang-orang di luar kalian menggiring kalian seperti menggiring ke meja makan. Terjadi mudahnya orang Islam dibikin simpang siur, mudahnya orang Islam dibikin dua kubu dalam sebuah pemilihan. Lihat, Masya Allah. Coba kalau orang Islam berilmu, salah satunya akan turun mengedepankan yang satu. Lihatlah kalau orang lagi balapan di sirkuit lah. Kalau yang namanya tim itu bukan cari menang, cari unggul, beda. Dibikin bingung. Sekarang orang Islam terpecah dua, orang kafir solid. Lihat, walaupun berbeda agama, mereka akan setuju untuk mengangkat orang kafir. Nggak ada orang kafir milih orang Islam. Terjebak dalam sekian banyak kesalahan, dibikin bingung kita. Itu belum lagi orang-orang Islamnya sendiri yang akan berpikir tentang zaman sekarang mana ada orang Islam jujur. Tuh lebih fatal lagi subhanallah. Nggak tahu nanti kemana nih kapal berlabuh. Setiap yang baik di sisi Allah, kita pengen ke sisi Allah, siapa yang bakal bawa kita? Wa yadubillah wa na'udzubillah. Terombang ambing kita dibikin bingung. Yuk beristighfar, yuk mohon ampun kepada Allah, yuk bergandeng tangan, yuk kompak, yuk kuatkan ukhuwah Islamiyah, yuk persatuan dan kesatuan. Agar dunia tahu Allah datangkan keberkahan dengan cara yang betul. Iya, surat Al-Baqarah ayat 164. Surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulk allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas. Ini bukti ayat yang tersurat menjelaskan tentang sesuatu yang tersirat. Kata Allah, sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari dan pergantian malam dan siang, wal fulki lati tajri fil bahr dan kapal layar yang besar yang berlayar di atas laut yang luas, bima yanfa'un nas bermanfaat bagi manusia. Kita suruh muhasabah. Lihat gimana bumi Allah ciptakan. Lihat bagaimana langit Allah tinggikan. Lihat bagaimana kayu yang bisa menaklukkan laut yang luas menjadi sebuah bahtera. Lihat, semua bermanfaat buat manusia. Dulu belum bicara pesawat, baru bicara berlayar di atas permukaan laut. Orang mengangkut di darat, mengangkut di laut. Suruh pikirin tentang langit, bagaimana langit ditinggikan. Sekarang udah mulai kepikir, ternyata kalau di darat, di laut itu ke Surabaya bisa 2 hari. Tapi kalau di udara cuma sejam 20 menit. Betul? Makin dipermudah kita. Ya, dulu harus ngirim surat melalui darat dan laut, nyampenya seminggu. Sekarang melalui handphone hitungan detik nyampe. Allah telah bukakan kemudahan di muka bumi ini. Cuma kalau kita nggak memanfaatkan rugi. Allah hanya mengatakan yanfa'un nas, bermanfaat buat manusia. Kalau sampai manusia nggak berpikir, nggak dapat manfaat, tidak dapat manfaatnya. Surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa pemerhati penciptaan tersebut? Ulil albab. Apa tuh ulil albab, Ustaz? Ulil albab orang yang punya pintu-pintu ilmu. Artinya orang yang berakal. Jadi kalau memang Allah bedakan kita manusia dengan makhluk lain dengan akal, jadilah manusia. Makanya kalau ya ayuhan nas, hai manusia yang berakal. Karena kalau hai manusia, semua manusia, ya nggak bisa. Nanti orang yang berakal levelnya ada yang Islam, ada yang iman, ada lagi levelnya. Yang paling tinggi muhsin, ihsan. Hai manusia yang berakal. Akal di mana? Nabi jelasin, al-aqlu hahuna. Akal di sini, di hati. Orang pahamnya akal di sini. Makanya pakai akal. Salah. Nih. Ngomel salah.
gimana gak ngomel gitu ya. Saya marah, saya bilang pakai akal. Ya wajar marah, salah. Ya, akal di sini di hati. Nah, kalau sudah bicara akal di hati kan kita bicara yang dilihat, yang didengar lagi. Gimana akal orang Indonesia bisa berfungsi kalau maksiat yang pasang iklan, kebaikan nggak pernah pakai iklan. Yang didengar semua dosa sama maksiat. Orkes kenceng-kencengan, tetangga nggak ngomel. Giliran ada Quran dibaca pakai toa ngamuk RT. Masya Allah. Nggak jelas ini ya. Ini kan terjadi bukan tidak. Tuh, karena akal kita nggak berfungsi. Terus gimana Ustaz? Ayo bikin fenomena. Yang mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik. Apa yang baik tersebut? Ya tentu yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Yang punya kekuatan ayo, yang punya power ayo. Mulai pasang iklan-iklan yang baik. Coba lihat di negeri-negeri Islam, kalau kita safar di negeri Islam, nyaris itu di gunung-gunung batunya ada bacaan La ilaha illallah, tabarakallah, Allahumma anta rabbi, Allahu akbar. Itu gitu aja kan iklan. Ayo yang punya truk, tuh tulisan-tulisan aneh ganti jadi yang baik-baik gitu loh. Sampai jadi hiburan di tol, maksiat hiburan, subhanallah. Udah saatnya ganti yang bagus-bagus gitu loh. Ayo yang punya power, jago masalah desain, suka bikin baliho dan sebagainya. Kalau baliho kosong, coba yang bagus, tutup sama iklan yang baik. Coba jujur sih jujur gitu loh. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Ayo udah saatnya, negeri ini butuh yang kayak begitu gitu loh. Butuh orang yang real muslim sejati, yang bangga dengan penampilan Islam, ngerti bahwa Islam ya seperti ini, bukan malah membuat hal-hal yang aneh. Wayadubillah wa na'udzubillah. Siapa mereka? Ulil albab. La ayatin li ulil albab. Tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Ditawarkan kita sama Allah di An-Nisa ayat 82 tuh. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Tadabbar ya akhi. Tadabbar itu mendalami. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak mau mendalami Quran? Kenapa nggak mau? Kalian diciptakan sama Allah. Allah yang ciptakan kalian bilang, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itu Quran la raiba. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang tawakalnya tinggi, dikasih solusi sama Allah. Masa nggak tertarik mendalami sih? Malah berpikirnya yang lain, ngayal dapat baik dengan cara yang haram. Astagfirullah. Aneh. Saya suka pakai bahasa yang gampang. Ya, ini jadi kayak orang pengen kurus ngobrol sambil ngemil, mirip gitu ya. Pengen kurus. Nggak jelas jadinya. Ya, sama orang ngayal tahajud sambil nonton bola. Sama. Nonton bola 12:30. Pengen tahajud ntar, nggak mungkin, nggak mungkin. Ngayal sesuatu dengan cara yang nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Ya, jadi jangan buat sesuatu yang aneh. Sama anak baru lulus SMA nongkrong sama teman-teman yang nggak sekolah. Nanya lagi sama teman-teman yang nggak sekolah. Kuliah di mana ya? Yang nggak sekolah bilang, udah bareng kita aja di sini. Nanyanya orang yang nggak jelas. Coba nanya sama yang jelas, diarahkan dengan cara yang baik kan begitu. Ini aneh sekali. Aneh sekali. Jadi kayak mau nangkep maling bingung nanya dukun. Innalillah. Sementara iklan ayatnya wa malil zolimina min ansor. Nggak ada ya, yang dikatakan penolong buat orang yang berbuat syirik. Minta tolong sama dukun. Aneh. Pengen sembuh datang ke dukun. Penyakit dilempar ke binatang. Innalillah. Kata binatang, salah apa sih aku ya Allah. Berbuat zolim sama makhluk pengen jadi dapat yang baik, ya nggak mungkin. Dengan cara mencaci maki di pinggir jalan pengen dapat sebuah kebaikan, mimpi. Syibabul muslim fusuk
wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Nggak dapat kebaikan, udah jangan. Kata fatwa ulama di negeri mana dia berfatwa? Negeri ini bukan mereka, jangan tawarkan produk orang asing, jangan. Ini di Indonesia punya cara berijtihad di negeri kita. Makanannya aja beda. Ya, zakatnya aja nggak sama. Lawang kita pakai beras, mereka kan makanannya beda. Ntar dulu kalau bicara ijtihad nanti lihat cara beragama yang ulama pernah pertontonkan. Kalau akidah satu, Quran dan Sunnah pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat. Tapi kalau fatwa atas sebuah kejadian itu butuh fatwa ulama yang betul-betul paham. Jangan taklid, jangan ikutan. Surat Al-Mu'minun ayat 68. Afalam yatadabbarunal qawla. Hampir mirip dengan tadi surat An-Nisa ayat 82. Afalam yatadabbarunal qaul. Afalam yatadabbarul qaula. Afalam yadabbarul qaula. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Al-qaula. Al-qaula yakni Quran, firman Allah. Karena itu Quran itu merupakan kalamullah, bukan makhluk. Tapi ada juga orang Islam yang bilang Quran itu makhluk. Padahal Allah mengatakan al-qaula, ucapan. Ucapan siapa? Allah. Ahsanul kalamullah. Sebaik-baik perkataan Allah apa? Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau Allah sudah berfirman itu nggak main-main, kita malah ngejauh. Firman Allah malah dijauhin. Lihat orang-orang dulu sampai dibikin sebuah lemari yang nggak bisa dinilai dengan uang. Buat apa? Buat menaruh Quran. Kita malah naruh dunia tempatnya bagus. Kalau Quran sedapatnya. Kalau enggak di lubang angin di atas pintu, lesuar maksudnya. Ntar marah sendiri, nyari Quran di mana sih? Aduh, gila mau dibaca susah, emang gak pernah dibaca gitu. Kalau sering dibaca gampang ditemuin tuh Quran. Surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitabun Al-Quran anzalnahu ilaika, diturunkan kepada kamu ya Muhammad, mubarak dengan keberkahannya, liyadabbaru ayatihi, agar didalami, dihayati itu ayat-ayatnya. Jadi Allah turunkan Quran melalui Muhammad di zaman yang puisi itu terangkat saat itu. Yang bawa Quran ummi, orang yang buta huruf. Ya kalau buat ulil albab akan tersenyum betapa indah cara Allah bikin manusia paham. Ini Quran bukan kata Muhammad, bukan asatirul awalin, bukan sihir-sihir yang dibuat. Karena yang bawa Quran ini orang yang nggak bisa baca. Kalau jago baca mungkin bikinan dia, kan begitu bahasanya. Kalau di kita lain lagi bahasanya nanti. Ya, lain lagi. Makanya yang terjadi sekarang kata Rasul bahwa satu waktu nanti Quran cuma sampai kerongkongan. Betul. Apa dibilang Quran sampai kerongkongan? Sibuk sama suara. Sekarang nyaris hampir setiap orang merubah-rubah suara. Masalah makna belakangan yang penting suara dulu, betul? Mau pakai suara siapa nih ngimamin? Ya lupa, Quran bukan sibuk dengan itu. Sementara ya suara-suara yang ditiru oleh mereka kalau datang ke negeri Islam di Mekah Madinah, itu mereka nggak saling miripin suara, tiap ulama beda suara. Jadi kita berusaha menyerupai suara, disibukkan sama suara. Kata Nabi, Quran sampai tenggorokan, kerongkongan doang. Betul, betul sekali. Jarang orang paham Quran, jarang orang menangis dengan Quran. Masya Allah. Subhanallah. Timbullah kesesatan dalam kehidupan. Itu yang nggak diinginkan sebenarnya. Makanya ada tanda-tanda buat ulil albab, buat orang yang mau memfungsikan akalnya supaya dia paham. Ini kalau kamu sampai bisa agama, kamu suka baca Quran, yang diuntungkan tuh kamu, bukan orang lain. Kamu bisa ngaji, orang lain gak untung, kamu yang untung. Hidup kamu betul-betul aman. Di hari tua kita kalau kita hafal Quran, ngerti Quran tuh tenang. Anak diambil orang, anak ambil orang pindah rumah, kita sendiri ada Quran, gak usah takut.
Karena kita nggak tahu Quran, takut yang namanya usia tua. Merasa sendiri, kayak nggak diopenin, karena nggak sibuk dengan Quran. Tapi lihat tadi ulama yang menulis dengan tangannya 106 Quran, lihat. Membuat prasasti hidup mumpung masih mampu. Ya udah nggak sempet lagi mikirin yang lain, Quran aja kalau udah begitu kan. Kenapa? Karena Quran ini petunjuk, tertunjuki kita dengan Quran. Orang yang berilmu pegang. Surat Fussilat ayat 53, surat yang ke-41. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya. Sanurihim ayatuna fil afaq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Wa fi anfusihim, pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Quran itu hak. Ya, kita mau lihat di semua penjuru dunia. Mau orang mana, mau bahasanya beda, Qurannya sama. Setuju gak sih? Kutub utara sampai kutub selatan, nggak tahu berapa ribu bahasa itu. Qurannya sama. Buat orang yang berakal nggak nyari solusi lain, udah. Kita sama orang Arab beda bahasa, Qurannya sama, solusinya di Quran. Kenapa mesti sama? Karena petunjuk. Yang namanya manusia boleh beda bahasa, tapi Qurannya sama, gitu loh. Makanya dengan Quran kita sholat, dengan Quran kita bermuamalah. Lihat, dengan Quran kita paham. Walal akhiratu khairul laka minal. Malah bikin hukum lain. Ya udah, nuwalihi matawalla. Padahal yang bisa diterima sama dunia ya Quran. Kenapa kita tinggalkan Quran? Itu yang terjadi. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, kata Rasul kan begitu. Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabb yang menciptakanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dari kaumku ini ada yang menyepelekan Quran, berpaling dari Quran. Allah sudah katakan, wa yushakkiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla. Kan kupalingkan dia sejauh mungkin, terpalingkanlah dia. Lihat. Kenapa? Karena ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Diacuhkan Quran. Ima Quran dibikin repot dengan covernya. Orang beli Quran karena covernya. Disibukin sama tulisannya atau motif-motif tulisannya, sampai akhirnya orang berpaling. Ya, kayak kita baca kaligrafi, orang udah nggak demen baca karena nggak kebaca. Berpaling sudah kita. Ini Quran, katanya sih Quran, katanya gitu. Disibukkan kita sama Quran, sama tulisan, kita nggak paham mana. Terjadi. Repot dengan intonasi, dengan suara yang diindah-indahkan. Sampai orang jadi makmumnya, cakep suaranya, Masya Allah. Baca apa? Sampai gak Quran? Gak sampai. Terjadi, bukan tidak. Jarang orang lagi paham sudah. Jadi kan kalau sudah begini, nuwali matawala, aku palingkan. Boleh, seni boleh, bukan nggak boleh. Cuma tanggung jawab kalau orang nanya apa artinya gitu loh. Sehingga nanti seni akan dipertontonkan. Oh iya. Ya, antum jangan ditulisnya di bawah, disitu tulis apa? Surat Al-Jin ayat 18, baca, jangan bingung. Berarti ada artinya. Oh ini seni. Kitanya jangan cuma ngelihat doang tapi nggak paham. Takutnya kita berpaling dari ayat, itu nggak diperbolehkan. Ya. Makanya lihat kalau di negeri Islam, dari dulu yang namanya Quran ya kalau nggak covernya hijau ya biru. Lihat tuh di Saudi, di Madinah, nggak macem-macem. Di negeri kita, Masya Allah, ada yang sampai covernya kayak emas batangan, betul. Kalau yang nggak paham pengen ngetrik aja hawanya gitu ya. Ada yang warnanya soft, sampai macem-macem, sampai orang beli itu macem-macem warna. Wih, banyak amat gue beli Quran, mau dibagiin enggak buat pajangan tat. Soalnya tembok saya begini nih warnanya nih.
Ya, akhirnya kita masuk kategori yang begitu. Padahal Allah sudah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Supaya kalian tahu, lihat, coba kosongkan pikiran kalian, fungsikan hati, coba lihat. Iya ya. Kayak kita umroh, kita haji, lihat. Kita haji di wukuf di Arafah, lihat. Itu macam-macam manusia dari seluruh dunia kumpul. Tapi imamnya bacaannya semua paham Al-Fatihah. Berarti kan itu solusi. Nah kalau udah tahu begitu, kenapa kita berpaling? Ini penyebabnya. Tampak kerusakan di muka bumi ulah tangan manusia sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah pengen yang gampang, kalian pengen yang sulit. Itu yang terjadi. Kalian hayalkan title yang banyak yang kalian miliki tanpa agama. Apa yang mau kalian petik? Udah jadi orang pintar terus bisa menciptakan uang. Udah pernah ada Korun. Ente belum seujung kukunya Korun. Korun itu orang kaya. Ada kita mah belum kayak Korun dah. Lihat-lihat, Allah musnahkan semua hartanya. Pernah ada orang ganteng, keren, kaya? Pernah. Allah katakan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab tuh. Sampai dipanggil si Abu Lahab saking gantengnya. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Karena bule keren. Dzul Lahab, meling-meling, cahaya di muka. Kayak tomat puncak. Kalau kena panas gitu ya, digodok bonyok gitu ya. Emang keren. Ya, istrinya cantik sampai dibilang Ummu Jamilah. Punya nama si Ummu Jamilah, itu gelar ibunya kecantikan, Masya Allah. Namanya siapa? Urwah binti Umayyah. Punya nama, dikasih gelar laki ganteng, istri cantik, kaya dua-duanya lagi. Allah nggak butuh. Karena itu cakep jelek itu kan cuma ujian dunia. Emang orang cakep sampai akhirat? Kan enggak. Bangkainya sama. Pernah dengar nama Cleopatra? Perempuan cantik yang pernah hidup zaman Firaun Ramses II itu. Yang punya 100 suami. 100 suami? Iya dulu begitu. Artinya banyak yang nemenin. Orang sekarang pengen kayak begitu ya. Lihat dong muminya. Nggak ada bagus-bagusnya di Mesir. Ya kenapa? Karena cantik dunia, ganteng dunia. Lihat aja Firaun, orang pinter yang Masya Allah. Oh, dia atur negerinya, perekonomian stabil zaman Firaun. Cuma kalau agama ditelantarin, lihat. Ini kan orang sekarang bodoh begitu. Iya sih memang, dia nggak ngerti agama, tapi perekonomian jadi bagus zaman Firaun. Bukan itu permasalahannya, bukan. Bisa gak masyarakat memahami agama dengan cara yang betul? Itu yang paling betul. Kita bukan giring orang jadi orang kaya. Balikin fitrah dia tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang penting. Gimana nih manusia bisa beribadah dengan cara yang benar? Itu yang penting. Bukan cuma perekonomian. Sekarang kalau orang gak ngerti agama diajak jadi orang kaya, Korun. Gimana orang tanpa agama megang harta? Kalau nggak kerusakan yang dipertontonkan, betul. Tapi kalau iman dan Islam yang dibagusin, mau kaya mau miskin nggak ngaruh. Miskin dia sabar, kaya dia bersyukur, kan begitu. Karena buat orang Islam bukan masalah kaya atau miskin, mati bawa apa, itu yang paling penting. Ya kalau kita terlena lupa diri, ya wa yadubillah wa na'udzubillah, sangat disayangkan sekali kita lupa diri. Jangan jadi orang yang menuntut ilmu pengen mengkritik ulama, jangan. Jangan jadi orang yang jadi penghafal Quran cuma bikin orang malas baca Quran, jangan. Coba buat sesuatu yang baik itu jadi baik, harusnya begitu. Itu cara-cara yang Islam tawarkan. Surat Ibrahim ayat 10, surat ke-14 ayat 10. Qalat rusuluhum afillahi syak. Ada potongan ayat. Qalat rusuluhum afillahi syak. Berkata Rasul, jamak dari Rasul, para Rasul mereka.
Apakah ada keraguan terhadap Allah? Afillahi syak. Apa kalian ragu sama Allah? Ma gharraka bi rabbikal karim. Kata Allah, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu ragu sama Rabb kalian? Alasan kamu apa sampai enggak sholat? Alasan kamu apa sampai enggak hafal nama-nama Allah? Padahal nama Allah banyak, 99 aja kita hafal, surga. Namanya lebih dari 99. 99 aja ente hafal, surga. Tis'a wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah. Yang menghafalnya surga. Tinggal ngapal doang, enggak ada yang hafal. Ma gharraka bi rabbikal karim. Janji Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang yang dimuliakan tuh orang yang menyedekahkan nikmatnya malam tidur untuk bangun tahajud. Allah iklankan, di sepertiga malam aku turun ke langit dunia, kata Allah. Yang minta sesuatu kan ku beri, minta perlindungan kan ku lindungi. Iklannya langsung Allah. Tetap guling lebih hebat dari Allah. Tetap bantal lebih hebat dari Allah. Nggak berasa tontonan membuat kita nggak bangun tahajud. Lihat. Ayat jelas mengatakan, inna sholatal fajri kana masyhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Sholat lain nggak disebut sama Allah, cuma subuh. Sebaris. Subhanallah. Lihat. Jadi gimana kita minta mulia kalau sababnya nggak kita buka? Ngayal jadi orang hebat, bisa menaklukkan dunia, jadi orang kaya, sama orang tua nggak akur. Ya Allah. Padahal kunci sukses ridhonya orang tua. Habis, ayah saya nggak kuat ya. Masya Allah. Galaknya manusia, apalagi emak. Cerewetnya orang tat. Saya sih mau bingung. Itu orang tua saya kalau ngeliat saya kayak ngeliat ATM pengen gesrek aja tat. Dikit-dikit duit, dikit-dikit. Ente juga sama, dulu juga begitu. Nggak boleh lihat muka orang tua. Pak. Sekarang orang tua Anda tuh kayak anak kecil. Bisa gak kamu punya maklum yang banyak seperti mereka memaklumi kita dulu? Bahkan kelewatan kita dulu. Kita orang tua yang ngomong sama tamunya, oh iya Pak silakan. Ma, jajan ma, jajan ma. Ma, jajan ma, ya Allah. Tadi nggak ada tamu nggak begini nih. Itu. Sekarang orang tua kita nggak gitu-gitu amat. Betul ya? Itu di atas meja, ya Allah, kue tersusun rapi, nggak ada yang nyenggol. Galak gipang, sukro, keripik, semua ada di situ. Giliran tamu datang nyerempet tuh anak, mau entu. Tadi mau. Sekarang orang tua kita kayak begitu. Punya stok maaf gak kita buat mereka, coba. Padahal kunci sukses di sini. Kita habis ngeliat Ka'bah sama habis ngeliat orang tua, keadaannya hampir mirip. Ka'bah lebih mulia memang. Dua pemandangan paling indah, Ka'bah paling indah. Dan menatap wajah orang tua. Demi Allah, orang kalau betul ibadah, umrohnya rapi, hajinya rapi, pulang tuh beda. Sama dengan orang yang datang ke orang tua cium tangannya. Gimana? Ayah sehat? Ibu sehat? Ya Allah. Pulang tuh lain ketemu wajah orang tua tuh, ya Allah. Hati yang keras jadi lembut. Demi Allah. Udah berapa lama kita nggak dibalur doa sama dia. Dulu kita pernah ditimbang, dibacain doa. Sekarang kita nggak kuat ditimbang sama dia kan. Tidurlah di paha dia, Bu. Balurlah aku dengan doamu, Bu. Tidak ada penghalang di atas dunia ini kalau doamu sudah sampai, wahai ibu. Coba minta. Wahai ayah, ridhoilah anakmu untuk bisa menaklukkan dunia ini. Kalau orang tua sudah ridho, demi Allah, itu yang dinasihati gurunya Muhammad Al-Fatih. Tahu siapa Muhammad Al-Fatih? Panglima perangnya Sulaiman Al-Qanun Turki Utsmani yang bisa membuka Konstantinopel. Yang Nabi pernah katakan akan terbuka Islam di sana. Zamannya nyaris 5 abad,
lahirlah Muhammad Al-Fatih. Apa gurunya bilang? Minta ridho orang tuamu. Terbuka pintu ini. Kita pengen sukses jauh dari kemuliaan. Aneh. Kita nggak berilmu, kita nggak paham gitu loh. Itu bicara orang tua atau bicara ulama di negeri kita. Kita jauh dari ulama, kita nggak dekat sama ulama, tersesat hidup kita. Emang yang punya perbendaharaan dunia ini siapa kalau bukan Allah? Allah sudah katakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Ajmilu fit talab. Ajmilu fit talab. Perbagus cara meminta. Kapan meminta dikatakan bagus? Ketika kita menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ini yang Allah katakan, hatta uhibbahu. Kita kasih nafkah ke anak kita wajib, ke istri kita wajib, ke orang tua kita wajib. Tapi hadiah itu sunnah. Yang mendatangkan cintanya Allah itu yang sunnah. Hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Nafkah sudah, hadiah. Masya Allah. Kita berbakti sama negeri ini merupakan kewajiban anak bangsa. Sunnahnya apa? Berpikir memberi ke negeri ini bukan mengambil. Yuk jadi generasi yang kecil kepala teri lebih mulia ketimbang gede ekor kakap. Punya harga diri. Bukan malah bergelantungan sama perusahaan-perusahaan bangkai. Bangsa-bangsa bangkai yang gak pernah berzikir. Menghayalkan mulia sebuah negeri dengan makan konvensional. Mimpi di siang bolong. Wallahi khulul lahmin nabata min sukhtin andaru ahakumi. Setiap daging, kata Rasul, yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Udahlah, yang sudah-sudah. Kita buka lembaran baru, mumpung masih awal tahun nih. Buka lembaran baru. Negeri ini butuh generasi yang memberi, bukan mengambil. Negeri ini butuh orang-orang tua yang saleh untuk didoakan. Bahkan kata Rasul, tertunda kiamat karena masih banyak orang tua yang tahajud dan beristighfar. Udah saatnya kita mendoakan negeri ini. Hujatan, cacian makin kesampingkan. Yuk, absus salam bainana wa absus salam bainakum. Tebarkan tradisi salam di antara kita. Allah memuliakan negeri ini insyaallah. Kita berdialog. Sedangkan yang mau bertanya, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal, antum silakan. Ada mic panitia bisa bersuara? Ya, fadhal silakan. Dapat tangga? Kafir dan musyrik. Secara bahasa kalimat kafaro artinya yang mengingkari. Sehingga orang kafir itu orang yang mengingkari. Sementara musyrik adalah orang yang mengambil Tuhan selain Allah. Sehingga setiap orang kafir dipastikan musyrik. Setiap orang kafir dipastikan musyrik. Kenapa? Karena ingkar. Allah haramkan kesyirikan, tapi dia malah menyelisih kesyirikan. Tetapi tidak semua orang kafir ini berbuat syirik. Ya, karena ada juga orang kafir ini, ya, dia melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak menyembah. Artinya begini, afwan. Tetap pada akhirnya iya. Yang saya maksud begini, ada yang sifatnya ini mereka ahlul kitab. Mereka dikatakan kafir ketika nggak menerima apa yang Nabi Muhammad bawa. Padahal sebelumnya mereka beriman kepada Allah. Mereka dikatakan kufur mutlak. Sementara kalau orang syirik dipastikan kekafirannya karena mengambil Tuhan selain Allah. Dan dalam orang Islam pun ada orang musyriknya. Karena ada orang Islam yang menyembah selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan yang mau bertanya, fadhil. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum bekerja di perusahaan kimia yang menyuplai rasa untuk perusahaan rokok? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang
kimia tersebut memang dikhususkan buat rokok, haram. Tapi kalau kimia tersebut manfaatnya selain daripada rokok, antum terbebas. Contoh kayak kita kasih alkohol lah. Kalau alkohol memang buat membersihkan luka atau minyak wangi, ulama nggak menyalahkan. Tapi kalau jual buat minum, haram. Adapun kita jual orang pakai buat apa ya urusan dia, kita terlepas. Kayak orang jual baju, you can see, but you can touch, gitu ya, you can see aja. Ya ini baju indoor. Anda jual indoor, orang pakai outdoor, urusan dia. Karena ada juga yang panik setelah dia ngaji, ya Ustaz saya bakar-bakarin detat, ya rugi gitu. Jual dengan niat indoor. Ini saya jual, kalau bisa pakai dalam rumah ya, jangan dipakai keluar. Tapi dia pakai keluar, urusan dia sama Allah. Karena orang boleh berdandan di rumah, betul gak? Nasihatin, tapi kalau keluar kalau bisa pakai baju ini nih. Nah ini lebih baik deh insyaallah. Ini pakaian keluar karena perempuan itu aurat harus dilindungi. Nah, itu bahasa yang baik. Ya jadi kalau kimia tersebut memang khusus buat rokok, haram. Ya perusahaan kami jual papir, Zat. Papir buat apa? Kok bukan buat rokok gitu ya? Ya kita sih niatnya nggak buat rokok, ya nggak bisa buat rokok itu ya, itu nggak boleh. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana jika kita memilih pasangan yang paham agama tetapi orang tua tidak menyetujui? Ini bagaimana Ustaz? Wah itu Anda bicara dakwah ke orang tua. Makanya ini sebenarnya kalau bahasan gini mentah. Kita harus bahas dari awal. Kenapa orang tua nggak setuju? Tentu ada alasannya. Nah mungkinlah ada asap tanpa api. Nah, ya. Mungkin kita nggak pernah berdialog, kita nggak pernah tahu. Nanya ke orang tua kenapa? Kalau tanya kenapa mama nggak setuju? Ini kan orang baik mah. Kamu tahu dia baik dari mana? Jelasin. Dia ini sama orang tua, masya Allah mah. Dia juga penghafal Quran. Dia bakal jadi imam yang baik buat rumah tangga. Kan enak. Ya kita nggak tahu baik menurut kita, baik menurut orang tua kan beda. Kamu bisa bilang dia baik gimana? Baik banget mah pas nyanyi di panggung kalem. Baik dari mana ente? Ya orang tua nggak setuju. Orang tua mah sebenarnya nggak ada orang tua yang pengen yang buruk dari anaknya, nggak ada. Insya Allah semua pengen yang baik. Ya. Jadi kita husnuzon lah sama orang tua kita. Harusnya diingetin aja. Orang tua kita tuh insya Allah orang baik. Kamu baik, orang tua kamu baik insya Allah. Jadikan dia sebagai sahabat dalam hidup kita. Assalamualaikum, bagaimana cara menghadapi orang tua yang keras dan suka marah padahal sudah mengerti sunnah? Kasih hadiah orang tua ente. Ya, ini ada gantungan kunci dari Ustaz Subhan. Kasih orang tuanya. Ya. Udah lama nggak ngasih hadiah kali ke orang tua. Ya. Pak, Bu, dapat salam dari Ustaz Subhan. Mudah-mudahan jadi mukadimah ke depan, jadi banyak hadiah nih di sini. Nanti diambil nih yang nanya. Nggak berani lagi dia. Japri panitia. Ustaz, bagaimana status ibadah kita jika kita masih talbis? Misalkan kita sholat sudah rajin tapi masih menabung di bank konvensional. Ya susah dapat hidayah, buka aja tafsir Al-An'am ayat 82 itu. Yang hidayah datang itu kalau walam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau dia nggak talbis, tenang jiwa, dapat hidayah. Tapi kalau dia talbis, nasib. Ya, nasib sudah. Ya, Allah akan jauhkan dia dari hidayah. Mudah-mudahan diberikan hidayah lah insya Allah ya. Tapi antum berusaha keluar, walaupun nggak langsung keluar, tapi sudah berusaha, itu bagian dari jihad. Ya, jangan jadi was-was, karena banyak teman-teman kita yang pengen keluar belum bisa, tapi sudah berusaha. Ya terus berusaha, insya Allah bisa. Cuma masalah waktu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Gimana kita tahu dan membedakan antara ujian dan cobaan, musibah dan ajab? Secara umum musibah namanya. Musibah itu bisa ujian, bisa azab. Ujian ya cobaan sama.
Ya buat orang baik, ini ada perempuan baik dapat lelaki yang nggak baik, ujian. Ada lelaki baik dapat perempuan yang nggak baik, ya ujian. Tapi ada orang yang nggak baik dapat yang nggak baik, ya musibah. Kalau orang jelek dapat orang cakep, surga. Orang cakep dapat orang jelek, musibah. Ya kayak begitu modelnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika saya hanya tinggal memiliki ibu dan tinggal di rumah sendiri? Saya mengajak ibu tinggal di rumah bersama kami atas seizin suami, tetapi ibu tidak berkenan sedangkan rumah kami jauh dari ibu. Saya khawatir dengan kesehatan ibu jika rumah sendiri. Apa jika saya memilih tinggal apa jika saya memilih tinggal di rumah ibu, tetap suami yang tidak berkenan, mana yang terbaik? Ya, kalau sudah menikah suami lebih utama. Tetapi kalau memang menikah dengan lelaki yang betul-betul baik agamanya, akan memberikan dispensasi dalam hal ini. Ya. Karena orang laki kadang-kadang juga suka ego. Kalau udah nikah perempuan ikut aturan main. Sehingga kadang-kadang kalau orang tuanya sakit nggak dikenalkan dan lain jangan. Nanti deh kalau udah punya anak perempuan baru berasa. Yang ngerti kita anak perempuan kita. Ya, kita orang laki ngayal punya anak laki, pengen. Siapa yang nggak suka punya anak laki? Tapi nanti setelah punya anak laki kemudian punya anak perempuan baru berasa jadi ayah. Anak perempuan tuh ya Allah, dia yang tahu kita kalau lagi lelah. Datang capek juga kita duduk. Datang, ya haus, aku ambil minumnya. Anak 5 tahun, 6 tahun. Bisa paham bapaknya capek. Anak laki, kita pakai koyo 4 masih dibilang jangan belaga deh, jangan belaga. Sekarang nih anak kita yang perempuan, gadis mungil yang kita cinta diambil orang. Kita sakit dilarang ketemu, coba sakitnya di mana? Kebayang nggak tuh ya? Makanya nikah sama lelaki yang betul-betul berilmu. Ya bukan berarti pindah, karena Anda sudah menikah, konsekuensinya patuh sama suami dong. Ya harus siap capek, minta izin untuk nengok orang tua. Atau kalau nggak bisa nengok juga, tolong beliin handphone yang bagusan dikit biar video call. Mak sehat, mak sehat, gitu kan? Ada kontrol lah, ada usaha. Digampangin lah, jangan dibikin bingung, jangan jadi retak rumah tangga. Ini mah masalah kecil, bukan masalah negara. Ustaz, bagaimana menyikapi keluarga yang suka memfitnah manhaj salaf sebagai Wahabi di grup WhatsApp keluarga? Ya biarin dia nggak paham tuh Wahabi apa kali. Kalau memang mengharamkan demonstrasi, mengajak mendoakan pemerintah, mengucapkan salam di antara kita, mensyariatkan sholat berjamaah dibilang Wahabi, aneh Wahabi. Kalau semuanya baik kok, betul? Kita suka terkecoh sama nama. Ya, Masya Allah. Kan saya pernah contohkan, coba buka di YouTube tuh dialog sama Pak Kiai itu. Betul-betul saya dianggap Wahabi. Datang suruh kajian malah dihakimin, betul? Lihat atas bawah sama Pak Kiai. Wahabi ente. Tahu. Halo Wahabi lo, sok tahu ente. Itu begitu mau bilang apa? Terus kajian di atas mimbar, turun dari mimbar, selesai pakai lihat lagi. Kalau Wahabi begini oke dah. Begitu. Wahabi juga tetap tapi oke belakangnya. Jadi memang susah. Ini negeri memang udah terlanjur Belanda cetak kita dianggap Wahabi. Pangeran Diponegoro dibilang Wahabi, Tuanku Imam Monjol dibilang Wahabi, Buya Hamka dibilang Wahabi, ya Hasan dibilang Wahabi, banyak Wahabi zaman dulu yang menggetarkan Indonesia. Padahal nggak ada nyambung-nyambungnya. Apa Wahabi? Islam bukan Wahabi, Islam ya Islam. Jangan terpancing kita dengan fitnah. Makanya dibilang wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khaunan.
Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Kalau yang ngomong itu orang yang nggak berilmu, jangan kepancing emosi ya, sampein aja. Tanya, Wahabi apa sih? Tanya. Anda Wahabi? Ente Wahabi. Emang Wahabi apa? Ya pokoknya Wahabi. Jelas. Wahabi tuh pakai jenggot, Ustaz. Oh, tuh Yesus Wahabi juga dong. Kita kadang-kadang suka begitu tuh ya. Makanya gak usah takut lah ya, duruk komando lah idah tada itu. Yuk, mumpun masih baru nih bulan Januari. Orang Islam bangga. Laki pakai jenggot tuh bangga karena Nabi yang suruh. Waqsus sawari waful liha. Tipiskan kumis, panjangkan janggut. Rasul yang nyuruh, bukan mertua. Kita kadang-kadang kalau Rasul yang ngomong kita nggak yakin. Nunggu orang kafir dulu, nunggu pemain bola Portugal dulu, betul? Kayak model anak-anak laki suruh jangan isbal, nggak ada yang mau. Nunggu Gangnam Style dulu, betul? Sampai saya bingung kemarin kita tawuran, wih, udah belajar sunnah pada tawuran, bukan tat lagi model. Tunggu begitu dulu kadang-kadang ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, kalau orang tua sudah meninggal, apakah setiap amal baik kita niatkan buat orang tua pahalanya? Apakah pahalanya akan sampai? Niat nggak diniatkan, setiap kebaikan anak itu berpahala buat orang tuanya. Makanya punya anak yang soleh itu doa, Robbi habli minas solihin. Cuma satu doa ke anak yang Nabi ajarin, nggak ada yang lain. Robbi habli, cuma itu doang. Ya Allah, berikanlah padaku anak yang soleh. Nggak rugi punya anak yang soleh, cucu yang soleh, cicit yang soleh, nggak rugi. Demi Allah, makanya support anak kita dari kecil udah hafal Quran. Bicara mau jadi dokter, mau jadi jenderal, terserah, nanti yang penting hafal Quran dulu. Jangan nunggu jadi dokter atau jenderal baru hafal Quran, lidahnya kaku. Betul? Suruh hafal Quran. Nggak ada ruginya. Karena apa? Kata anta wa maluka li abika, kata Rasul. Kau dan hartamu milik orang tuamu. Assalamualaikum. Maaf Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau orang tua tidak ngurusin anaknya dari lahir, setelah besar dideketin, tapi sepertinya orang tua sikapnya sebagai anak harus bersikap apa? Tapi seperti orang lain, sikapnya bagaimana? Udah. Sama orang tua jangan suka cari salah. Dia pernah berbuat salah, jangan bikin makin menyesal di hatinya. Kita kalau memang mau berbakti sama orang tua jangan suka pamrih. Saya mau berbakti sama orang tua, tapi kalau ingat perlakuan dia dulu, udah. Saya pengen berbakti sama ibu saya asal dia baik sama ayah saya, udah. Saya pengen berbakti sama ayah kalau dia lembut sama ibu, nggak pakai syarat. Hatta orang tuamu kafir, patuhlah. Itu Islam tawarkan seperti itu. Jadi sudah, kalau orang tua kita pernah berbuat salah, kita jangan mirip salah. Mudah-mudahan melalui kita datang kebaikan buat mereka, begitu bahasanya. Ya, udah mohonlah ampun kepada Allah, minta sama Allah digerakkan hati ini untuk bisa merangkul orang tua kita. Rangkul mumpung masih hangat kulitnya. Nanti kalau sudah dingin jadi mayat kita nyesel. Kita mau goyang-goyang, mama, papa, nggak bangun dia. Mumpung masih hangat, peluk dia. Minta maaf. Nah, kalau sudah dimaafin sama orang tua, ya Allah, walaupun tembok Cina menghalangi kita, akan Allah runtuhkan untuk sebuah kebaikan. Nggak ada yang rugi, nggak ada yang buruk di atas dunia kalau ridho Allah sudah kita dapat. Allah mencintai orang karena sabab, dan salah satu yang Allah suka ridho orang tua. Apa kata Jibril ketika Allah suka sama seseorang? Jibril mengatakan pada penghuni langit, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai seluruh penghuni langit, Allah mencintai orang di bumi karena dapat ridho orang tuanya. Cintai dia. Seluruh penghuni langit mencintai orang tersebut. Allah turunkan ridho. Nggak ada yang sulit. Anak buka toko tapi kurang laku, temuin orang tua, minta ridhonya. Anak kerja tetapi nggak semangat, gaji nggak jelas gini, temuin orang tua, minta ridhonya.
Dan nanti kalau sudah sukses, jangan lupa ajak orang tua umroh, haji, tuntun, pegang tangannya, ajak dia tawaf. Rasakan nikmatnya hidup, rezeki yang kau dapatkan dari Allah untuk sebuah ibadah, baru sukses. Ini ngayal, kalau punya rezeki ngayalnya piknik ke negeri-negeri kafir. Pulang bawa pernak-pernik kafir. Yang dibawa, Masya Allah, menara Eiffel miniaturnya, gedung miring, singa muntah. Ajak orang tua ke Ka'bah beribadah di sono ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara melepaskan seseorang dari syirik tapi orang tersebut tidak sadar? Ini bicara uslub dakwah. Kalau bicara dakwah, jadilah sahabat yang didakwahi supaya sampai dakwah kita. Apakah pemberian souvenir bingkisan pada kampanye termasuk riswah? Wallahu a'lam. Kalau niatnya riswah ya iya. Kalau niatnya hadiah ya enggak. Wallahu a'lam, mana enggak paham, mana enggak pernah itu enggak paham. Susah ya Pak Ustadz masuk surga. Gitu ya. Kayak ngobrol nih orang. Saya terlahir Islam, tapi saat mengenal Allah terasa baru mengenalnya. Bagaimana agar tetap konsisten dan istiqomah, Ustaz? Ya tuntut ilmu. Harus tahu dulu istiqomah itu apa. Istiqomah itu asata qaimah, meminta kemantapan hati dari Allah. Kita kalau pengen istiqomah mintanya sama Allah. Ini pengen istiqomah nggak kenal Allah ya susah. Kenali Allah, minta sama Allah. Kapan? Ketika hujan turun sepertiga malam, ketika terzolimi, ketika di majelis ilmu, berarti kenal Allah. Nanti kalau sudah begitu istiqomah insya Allah. Saya pengen istiqomah, Tat. Makanya sengaja sholat di istiqomah. Nggak nyambung. Berarti kalau di Al-Ikhlas enggak dong, gitu ya. Enggak begitu ya. Itu kan cuma nama doang. Assalamualaikum Ustaz Subhan. Bagaimana jika seorang kepala rumah tangga menganggur dan tidak mempunyai semangat untuk kerja sedangkan umur masih 45-an? Apa yang harus dilakukan istri sedangkan ekonomi keluarga masih kurang? Harga diri seorang laki-laki itu kerja. Itu prinsip dalam Islam. Harga diri seorang laki-laki itu kerja. Kalau laki-laki mampu kerja tapi dia nggak kerja, fakabir arba'an, takbir 4 kali. Salat mayit. Berarti dia nggak bersyukur dong. Ya Allah masih 45, Masya Allah sedang lucu-lucunya tuh. 4 tahun 5 bulan. Ya nasihatin, ada orang yang berilmu nasihatin. Justru berkahnya rumah tangga tuh karena rezeki dari seorang suami yang mau bekerja dengan yang halal. Gitu harusnya ya. Ini anak kasih hadiah nih, kasih lakinya nih. Salam Ustaz Subhan gitu ya. Nah. Bukan ada hadiah dari panitia, maksudnya. Assalamualaikum, bagaimana hukum jika meninggalkan pekerjaan jam kerja untuk menghadiri kajian ilmu? Kalau nggak ada komitmen dengan perusahaan haram. Jadi kayak mahasiswa di Madinah jadi gaet sementara dilarang sama raja. Itu nggak boleh, tuh haram. Assalamualaikum Ustaz. Apa nih? Biar agak diperjelas Tat mengenai fatwa MUI di Indonesia bagaimana dan adanya fenomena di Indonesia sekarang ini tentang Ahok dan gerakan GNP dan panjang lagi ceritanya dong kalau begini ya. Ya yang pasti jangan cuma membahas bagaimana menghilangkan asapnya, tapi matikan apinya. Jadi kita nggak bisa ngebahas hiporia kenyataan, karena orang yang benci, meremehkan, menistakan Quran bukan cuma zaman sekarang saja. Dari zaman Nabi sudah ada. Orang kafir menistakan Quran sudah ada. Cuma memang yang aneh di negeri kita, cuma di Indonesia tahun 2016 ada orang Islam membela orang kafir yang menistakan Quran. Nah, cuma di sini doang gitu ya. Jadi sebenarnya yang terjadi ini bukan ngamuk sama pemerintah. Lah pemerintahnya semua model ya susah. Tapi kita rapiin iman, bagusin agama, yuk kita beragama dengan cara yang betul. Nanti Allah akan datangkan keberkahan dengan cara yang baik. Adapun fatwa MUI kalau memang berfatwa
ya MUI akan bertanggung jawab dengan fatwanya. Wallahu a'lam. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Dalam pemahaman Islam, hujan adalah rahmat dari Allah. Bagaimana hukumnya kalau kita mempercayai hujan sebagai siklus alami? Apakah terjebak pada kekufuran? Ya nggak apa-apa, karena memang ada musim hujan. Ada musim, ada rutinitas perputaran angin di bumi ini. Kita bikin gedung, angin mah dari zaman dulu lewat sini. Kayak orang kebanjiran di Jakarta, orang Bogor yang disalahin, entar dulu. Emang dari zaman Gajah Mada belum ngerti ulang tahun, emang Ciliwung sudah ada, betul? Kok jadi banjir dulu nggak ada masalah, karena orang sekarang jorok, sampah dibuang. Ciliwung ini kalau antum datang ke Museum Jakarta, lihat coba, sampai tahun 60-an, Ciliwung itu hulunya di sini nih, mana di Kampung Melayu nih, itu masih 100 meter lebarnya. Masya Allah. Sekarang main saut-sautan kita dari Ciliwung, betul. Makin kecil, makin banyak orang zolim yang bikin kecil sungai, sampah dibuang. Ya wajar kalau air banjir. Padahal memang jalur air di situ, angin juga sama di situ. Udah tahu jalur angin puting beliung, dibangun bangunan di situ. Ya sudah, mau bilang apa? Kayak tornado di Amerika, memang situ-situ aja kan. Jadi sebenarnya itu siklus, memang ada perputaran. Dengan bentuk bumi yang seperti ini nih, yang kadang-kadang ada gerhana, ada ini, ada itu, musim hujan, musim panas. Di Jazirah Arab malam lebih panjang ketimbang siang. Beberapa daerah malam lebih pendek ketimbang siang. Itu sudah siklus, nggak masalah, itu bukan kufur. Allahu a'lam. Alas. Ustaz, apakah kewajiban mendidik anak menjadi tanggung jawab penuh seorang istri yang telah bercerai hidup dengan suaminya? Enggak ah. Ya memang al-umum madrasah, ibu sekolah yang utama. Sampai kapanpun ibu yang paling layak mendidik, apalagi dia masih balita. Ibulah yang paling layak untuk mendidik. Ya, tapi kalau sudah umur 12 ke atas, pengadilan kita ini suruh memilih. Jangan gara-gara ego kita pengen berebut anak padahal nggak bisa ngedidik, jangan. Apalagi sampai membrainwash anak untuk benci sama pasangan kita, jangan. Kita boleh berpisah, ya, istri jadi mantan, suami jadi mantan, tapi kan buat anak nggak ada mantan orang tua, betul? Nah, didik anak untuk saling mencintai. Bagaimana dia bisa mencintai mamahnya? Papa kok berpisah sama mama? Mama jahat? Enggak, mama nggak jahat. Cuma kita berbeda aja. Jelaskan baik-baik. Kok papa jahat? Mak enggak. Cuma kita beda prinsip. Hidup ini biasa, nak. Menikah bercerai itu ibadah dalam Islam. Jelaskan. Nggak jadi sesuatu yang hina, supaya anak mengerti, oh itu syariat seperti itu. Jangan saling menjelekkan. Papa nggak baik, Maya emang gitu ya, mama emang, jadi ribut, jangan ya. Ya, ajarin anaknya 3 landasan utama lah, ya. Ada bukunya tuh, hadiahnya. Saya punya 2 pertanyaan Ustadz. Iya. Bagaimana hukum ibu-ibu pakai make up yang sudah tua 50 tahun sampai 60 dengan beralasan sudah tua nggak akan ada yang tertarik? Make up gimana sih maksudnya? Kalau sekedar bedak-bedak saja sih wajar kali ya, kecuali pakai yang biru-biru kayak Sun Wokong gitu ya, yang bulu mata kayak talang air gitu ya, itu sudah beda bab tuh. Saya nggak paham nih berhiasnya kayak gimana. Nah, ya kalau memang masih wajar-wajar aja, udahlah, jangan kaku-kaku amat gitu ya. Orang dandan tuh fitrah kok, asal jangan berlebihan, jangan sampai tabarruj, ikutin orang kafir lah, ini nggak boleh. Ya. Bolehkah kita ganti nama karena melihat nama seperti non muslim? Apa saja syaratnya untuk ganti nama? Ganti aja, habis itu robah KTP, kan gitu. Robah nama, ganti dengan nama yang baik, karena nama itu doa. Nama tuh nama, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, Zahra, Rehana, nama. Bukan simbol, makanya disalahin di kita. Nama Saifullah, ya salah. Itu titel. Pedangnya Allah, siapa? Khalid bin Walid, Saifullah. Nama Samsudin, anak matahari dong. Namanya siapa? Matahari lagi. Nama, jangan namain anak pakai nama malaikat. Serem-serem banget. Ya. Pencabut nyawa atau apa itu. Jangan nama.
Lihat sahabat ngasih nama, lihat para nabi ngasih nama, lihat. Itu doa. Nama yang paling disukai Abdurrahman, Abdullah, nama Abdullah panggil Dudung, Sidul, Muhammad. Kita mau rusak di Indonesia dah. Ganti aja, ganti. Bagaimana tetap berhalai Bagaimana tetap berhati pada orang tua yang sudah meninggal? Apa sih? Oh, berbakti. Bagaimana tetap berbakti sama orang tua sudah meninggal? Ya banyak, doakan dia, bayarkan hutangnya, temui silaturahmi sama mantan teman-temannya, supaya kita bisa berbakti sama orang tua kita. Bagaimana hukumnya seorang yang melakukan over kredit sebuah rumah kepada orang lain? Wallahu a'lam bishawab. Ya buat dirinya aman, tapi buat orang lain nggak aman nanti ya. Udah asal selesaikan aja dulu deh. Solusi untuk umat Islam di Indonesia adalah menjalankan hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi masyarakatnya mencap intoleran. Iya, makanya yuk kita boomingkan Islam yang asik, Islam yang nggak menegangkan, Islam tuh yang memang enak dirasa. Jangan sampai Islam radikal yang kita tawarkan, apalagi produk luar negeri tadi. Jangan pakai tawaran produk lain. Udah Islam Indonesia. Ya landasannya sama, Quran dan Sunnah para sahabat, bukan organisasi negeri lain, bukan. Bagaimana cara menyikapi perbedaan ulama dalam hal-hal ibadah yang masing-masing mereka memiliki dalil tersendiri? Ya lihat yang paling bagus dalilnya, sehingga kita nggak taklid sama ulama tapi mengikuti dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, terakhir. Assalamualaikum. Pada zaman Rasul, Bilal melakukan sholat sunnah setelah wudhu yang tidak dijalankan Rasul. Apakah ini masuk bid'ah? Nggak bid'ah dong, ada Rasul. Karena kalau bid'ah itu setelah zaman Rasul. Zaman Rasul nggak bid'ah, makanya Nabi mengatakan, kau telah melakukan sesuatu yang baik, wahai Bilal. Seperti itulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikannya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Itu dan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.